semuanya, saat ini saya sedang berada di kota dengan julukan Indonesia Mini. Ya, tepat sekali. Saat ini saya sedang berada di kota Salatiga. Kota dengan berbagai banyak suku dan juga agama ada di kota ini. Karena ini adalah kota dengan banyak banget nih orang-orang berbagai daerah ada di kota ini. Ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua ada di tempat ini. Nah, dari banyaknya orang-orang yang ada di tempat ini, banyak sekali ras, suku, agama di tempat ini, juga membuat kota ini dijuluki sebagai kota paling toleran. Berbicara mengenai agama Kristen di kota Salatiga. Nah, di kota ini ada gereja yang punya sejarah panjang dan masuk ke dalam cagar budaya. Saat ini saya akan mengajak Anda semua untuk mengenal lebih dalam gereja yang ada di Salatiga ini yang juga masuk ke dalam cagar budaya. Gereja Kristen Jawa Tengah Utara atau GKJTU, sebuah gereja yang berada di Jalan Letjen Sukowati nomor 74 Salatiga. Gereja ini sangatlah strategis lokasinya karena berada dekat dengan alun-alun Pancasila. Berkembangnya gereja ataupun kekristenan di Salatiga tak lepas andilnya dari para misionaris Jerman dan Belanda yang diutus untuk datang ke Indonesia untuk melakukan sebuah penginjilan. Layaknya sebuah bangunan yang selalu dijaga keberadaannya, apalagi jika bangunan itu memiliki nilai sejarah dan merupakan aset dari sebuah daerah. Karena sejarahnya, Gereja Kristen Jawa Tengah Utara masuk ke dalam daftar cagar budaya. Salam sejahtera, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. GKJTU Jemaat Salatiga ini dimulai dari desa Nyemoh, sebuah desa yang sekarang dikenal dengan desa Wonorejo. Ketika dimulainya pembukaan hutan di daerah Wonorejo, Kabupaten Semarang pada tahun 1853. Sebelumnya mereka melayani di daerah Simo. Nah, di desa Wonorejo inilah pada tahun 1855 ada 10 warga yang ikut dibaptis sebagai semacam jemaat mula-mula. Dari tahun 1855 maka pada tahun 1870-an, 80-an, mereka mengembangkan ke selatan, terutama di daerah Kecamatan Salatiga. Tepatnya pada tahun 1887, berdirilah secara mandiri Pasamuan Salatiga, sebuah pasamuan dewasa yang pada waktu itu berada di Jalan Patimura. Nah, dari Jalan Patimura, Pasamuan Jemaat Salatiga kemudian membeli sebidang tanah di Jalan Kota Praja waktu itu. Sebidang tanah dan rumah tempat tinggal orang Tionghoa yang kini namanya Jalan Sukowati. Sehingga pada tahun 1913 tempat ibadah itu dipindahkan dari Jalan Patimura ke Jalan Sukowati ini. Warga jemaat pada waktu itu anggotanya terdiri dari orang-orang Jawa dan orang-orang Tionghoa, mayoritasnya 50-50 begitu. Nah, tetapi kemudian selain itu juga ada orang-orang Indonesia, artinya dari suku-suku lain, dari Batak, dari Ambon dan sebagainya, dan juga orang-orang Eropa yang bukan merupakan penjajah, karena mereka yang jadi penjajah menjadi pemimpin negeri atau pemimpin kecamatan pada waktu itu. Kemudian sekitar tahun 1920-an, Jemaat Salatiga membeli sebuah tanah untuk
pastori bagi pendeta jemaat di Salatiga di Jalan Ahmad Yani. Pada waktu itu masih bernama Jalan Raya Salatiga Kopeng begitu. Sekarang Jalan Ahmad Yani, dan dibangun untuk pastori pendeta. Pastori pendeta yang tinggal untuk pertama kali di sana adalah misionaris Otto van Baks. Pada tahun 1932-1934, gedung gereja yang waktu itu masih pembangunannya masih rumah kayu dibangun menjadi rumah yang permanen seperti yang kita lihat sekarang ini. Cuman memang masih kecil. Di dalam gereja itu ada gereja, ada konsistori. Dikembangkan pada tahun 1982, konsistori dibangun di tempat ini, sedangkan di dalam semua menjadi gereja, mimbarnya ditarik ke belakang. Tetapi gedung gereja yang kita gunakan ini sudah tidak lagi dapat direnovasi dengan baik. Artinya begitu sangat kuat gitu ya. Pada tahun 1937, tepatnya tanggal 21 sampai 23 Maret, diadakanlah Parapatan Agung untuk pertama kali di Purwodadi dari Pasaman-Pasaman Salatiga Sending. Nah, pada tahun 1941, warga jemaat yang terdiri dari orang-orang Tionghoa, orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia dan Belanda, mereka melakukan pembiayaan. Teman-teman warga jemaat yang beretnis Tionghoa, mereka mendirikan Tionghoa Kitaukawe atau Gereja Kristen Tionghoa. Nah, Gereja Kristen Tionghoa ini kemudian menjadi cikal bakal dari Gereja Kristen Indonesia. Itulah gambaran awal dari berdirinya GKJTU Jemaat Salatiga. Pada tahun 2010 yang lalu kami didatangi oleh sebuah kantor dari Dinas Kebudayaan Jawa Tengah yang berpusat di Klaten. Mereka mendata, mengurus semua gedung-gedung yang termasuk dalam cagar budaya. Sebagaimana kita mendengar bahwa GKJTU Salatiga berpindah ke Jalan Sukowati tahun 2013-2016, itu dilakukan ya perbaikan kecil-kecilan dari rumah biasa menjadi gedung gereja. Nah, tahun 1932-1934 dibangunlah gedung gereja yang permanen. Sebagaimana kita melihat GKJTU sekarang, gedung gereja GKJTU sekarang ini sudah tidak boleh diubah. Nah, ketika kami membangun gedung gereja ini pada masa kepemimpinan Pendeta Otto van Baks, arsitektur dari gedung gereja ini adalah gaya gotik, tetapi juga ada nuansa Jawanya, ada nuansa Tionghoanya. Demikian pula ketika sedang membangun, pembangunan dari gedung gereja ini tidak menggunakan seluf, jadi model lama dengan arsitektur yang indah. Zaman-zaman gotik itu terlihat dari bangunan-bangunan yang melengkung, yang tajam, dan sebagainya. Sedangkan rumah lama, model-model kayu dan sebagainya masih tetap digunakan, jadi kayu tidak dibuang. Jadi kalau kita melihat pada mimbar, pada bagian atas mimbar dan atasnya itu sebuah ciri khas dari mimbar Kristen di Eropa. Nah, kalau kita memperhatikan, nanti kita bisa memperhatikan itu. Kemudian juga ciri khas yang lain adalah di depan dari gedung gereja ini
ada sebuah tempat yang sampai saat ini masih dipertahankan. Pada waktu itu dipakai untuk nyantelkan jaket, mantel atau jas hujan atau perlengkapan lainnya ya. Jadi memang betul-betul masih gaya Eropa. Nah, karena itu semua itu tetap kita pertahankan. Kita merencanakan untuk membangun balkon, tetapi itu pun masih tetap kita pertahankan karena sebagai cagar budaya tidak boleh diubah, tidak boleh diganti bangunan baru, kecuali hanya perubahan-perubahan renovasi yang persentasenya kecil, barangkali 10-20%, dan kita memang harus juga izin pada Direktorat Kebudayaan Jawa Tengah. Meskipun masih melakukan ibadah terbatas dengan kuota maksimal kehadiran jemaat 50%, GKJTU tetap setia melayani jemaatnya dengan ibadah onsite dan online melalui siaran langsung di YouTube. Ibadah di GKJTU Jemaat Salatiga dilayani 3 kali setiap hari Minggu, yaitu jam 6 pagi, jam 8 pagi, dan jam 16.30 sore hari. Namun pada masa pandemi COVID-19 ini terjadi perubahan yang sangat berbeda, sangat drastis, baik melalui pelayanan yang bersifat virtual yang hanya 1 kali. Awalnya kami merekam pada hari-hari Rabu, Kamis untuk ditayangkan pada hari Minggu, kemudian berubah lagi menjadi sebuah pelayanan yang virtual, di mana tidak lagi melalui rekaman tetapi secara langsung, tetapi tanpa kehadiran warga jemaat, hanya pendeta dan majelis jemaat. Perubahan selanjutnya ketika pandemi COVID ini sudah membaik, maka kami menyelenggarakan ibadah onsite, ibadah tatap muka, tapi dengan pembatasan dan pendaftaran, karena memang kita melakukan apa yang menjadi protokol kesehatan 5M, terutama yang 3M yang di lingkungan gereja dalam ibadah hari Minggu. Kemudian sekarang ini karena kondisi sudah lebih membaik, onsite-nya pun sudah menjadi 2 kali. Nah, kami berharap bahwa agar gedung gereja GKJTU Jemaat Salatiga ini tetap dipertahankan sebagai cagar budaya, agar kita nguri-uri apa yang sudah menjadi bukti kekuatan dari gedung gereja ini. Nah, ke depan kami memang merencanakan untuk membangun balkon, atau barangkali kita semacam menyuntik, memberikan slup-slup pada bangunan ini, karena bangunan ini tanpa slup, tetapi kita sudah melihat bukti pada beberapa tahun yang lalu ketika terjadi gempa bumi di daerah Jogja, ternyata gedung gereja kita juga masih tetap utuh. Beberapa waktu ini juga terjadi gempa bumi di sekitar Salatiga sampai 45 kali, tetapi juga tidak ada retak-retak, sehingga gedung gereja ini dapat bertahan dalam waktu yang lama. Desain bangunan yang masih asli seperti layaknya gereja-gereja di Eropa dan minim perubahan membuat setiap kita yang beribadah di gereja ini merasa beribadah di gereja luar negeri. Wow, luar biasa sekali ya. Ternyata Salatiga memiliki gereja yang masuk ke dalam cagar budaya. Sudah semestinya kita jaga bersama. Usai sudah kebersamaan saya bersama Anda dan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Salatiga. Saya mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.